Allahu Akbar. Kalau kebakar itu nggak kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan bahas part 2-nya mengenai teror-teror yang ada di sana. Karena setelah saya bahas kemarin itu ternyata masih terulang lagi kejadiannya, dan ini bisa lebih mengagetkan lagi. Coba kita lihat lagi videonya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini terbakar tidak. Kita nggak ada. Yang paling besar ini, itu masih ada bekasnya. Jadi setelah kejadian kemarin itu yang kebakar gordangnya, terus ya pokoknya kain-kain, sekarang berlanjut yang kebakaran itu dindingnya, sehingga yang ngecek di sana pun saya yakin bingung juga, pasti bingung karena apinya itu yang saya dengar-dengar apinya itu muncul secara tiba-tiba, nggak ada yang melihat awalnya muncul apinya kayak mana. Sampai-sampai dihadirkanlah tukang ahli listrik untuk mengecek dari sumber mana api itu bisa muncul secara tiba-tiba. Kalau kebakar itu nggak kayak gini. Kalau memang konflik ya, Ini dari bawah dia kebakar. Teromong loh. kepanggang berarti ya. Memang dari bawah. Dan terus Sebelum apinya dari sini pak. Apinya dari sini pak. oh, dari sini malah. Mulai ini. Apinya berarti sumbernya dari sini ya. Sedangkan sini nggak ada listrik ya. Nggak ada. Aman. Aman. Karena teror di sana tak ada henti-hentinya meneror terus yang punya rumah, sehingga dipanggillah tukang pemasangan CCTV dan dipasangi CCTV di ruang tamu tersebut. Namun setelah dipasangi CCTV malah ada kejadian lagi, yaitu ada lemparan batu tiba-tiba muncul dan tepat mengenai kaca meja yang ada di ruang tamu tersebut. Apakah ini benar-benar ulah demit atau memang settingan? Nanti saya akan bahas video selanjutnya. Kita lihat dulu videonya. Teman-teman juga bebas menilai, menanggapi sebuah tayangan, apakah itu real terjadi seperti itu atau cuman settingan, atau memang karena ulah manusianya sendiri, atau memang ada campur aduk para dedemit. Jadi bisa kita lihat sendiri ya, kejadiannya seperti itu. Dan menurut informasi yang saya dapatkan setelah pengecekan di sana, bukan saya yang ngecek ya, untuk kepastiannya ya saya harus lihat lokasinya, saya harus datang ke lokasi. Kalau hanya melihat dari tayangan ya itu masih kita nggak bisa sepenuhnya mengeluarkan pendapat 100% dengan sebuah keyakinan. Tapi kalau untuk lebih jelasnya ya memang harus kita datang ke lokasinya. Kalau soal eksistensi seperti itu, ini bukan eksistensi ya, maksudnya sebelum saya cerita panjang lebar, dulu saya pernah nanganin kasus yang motor ini super aneh, yang mana motor ini udah diturun mesin, udah belah mesin, udah pokoknya turun sampai protol habis-habisnya, sampai penyakitnya nggak ketemu. Ini motor loh, bukan manusia. Motor ini anehnya ketika mau di starter itu awalnya bisa starter, di engkol pun bisa nyala, terus tiba-tiba mati. Yang gangguan bukan motornya ya, tapi yang punya rumah ada yang kena gangguan, terus kecipratan sama benda-benda yang dimilikinya. Apakah gangguan memang bisa seperti itu? Ya jelas bisa. Saya nggak bingung, saya nggak kaget melihat eksistensi seperti itu. Dan anehnya motor ini ketika dipakai seseorang, terus motor itu harus disiapin air, harus saya siapin air yang udah saya doakan, udah saya bacakan mantra-mantra sakti, bukan mantra-mantra sakti ya, maksudnya ya biasa-biasa aja mantranya, doa-doanya. Ketika mati motor itu
tak siapin air 1 botol. Ketika motor itu tiba-tiba mati, terus di engkol di starter itu nggak mau nyala sama sekali. Dia baru mau nyala itu kalau udah dicipratin air yang udah saya siapkan tadi, baru bisa menyala. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali terjadi, tapi sering kali. Itu ya menurut pengalaman saya. Terus mobil juga pernah ada tuh. Yang intinya kalau misalnya ada seseorang yang kena gangguan, kan ada yang namanya ain itu. Ain itu memang sangat-sangat kuat sekali pengaruhnya, bahkan melebihi lontaran ilmu santet, ilmu sihir gitu. Beda. Pokoknya sangat kuat sekali. Dan dari beberapa pasien yang pernah saya ajak ngobrol juga, dan sampai sekarang masih punya pasien saya di Bantul, masih ada tuh. Dia kemarin cerita sama saya bahwa dia itu ketika mendoakan seseorang itu jelek, dia ngomong dalam hatinya, misalnya dia ngomong kayak gini, mudah-mudahan kamu jatuh nanti. Misalnya kita jalan berbarengan, karena ini pasien saya sendiri yang cerita. Dia itu pernah merasa kesel di hatinya itu, terus dia bilang gini, mudah-mudahan kamu jatuh nanti. Dan setelah nggak nyampe 1 menit dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada anjing melintang di jalan terus jatuh ke motor itu, kayak gitu ya. Karena memang ada yang namanya cipratan-cipratan kayak gitu modelnya. Dan ini sekali lagi saya bilang bahwa ini melebihi lontaran sihir, pengaruh-pengaruh sihir. Terus eksistensi apa lagi yang pernah saya lihat semenjak bergelut di dunia seperti itu, pada akhirnya ya tampil seperti ini udah biasa-biasa aja. Dan saya nggak kaget, nggak bingung ngelihat kejadian-kejadian semacam itu. Pernah nanganin orang yang tiba-tiba hamil. Ketika saya tanganin, orang tersebut tiba-tiba hamil. Padahal biasa-biasa aja awalnya. Ketika kita tangani langsung membesar perutnya itu, kayak hamil gitu. Jadi tapi ya itu tadi, saya nggak bingung karena ya pengalaman saya dari situ semenjak, meskipun dulu nggak pernah ngelihat hal-hal seperti itu, ketika ngelihat kejadian itu ya nggak bingung saya, karena emang pasti ada aja eksistensi aneh, model-model semacam itu. Ya bisa aja nih, misalnya kita rekaman tiba-tiba lowbat HP itu bisa aja, yang awalnya casnya penuh terus tiba-tiba lowbat. Terus apalagi banyak sekali eksistensi. Terus kalau mengenai yang video yang tadi, apakah saya itu bisa divonis sebagai gangguan demit? Ya sebenarnya itu tadi, saya nggak bisa 100% sebelum melihat langsung lokasinya, sebelum datang langsung ke lokasinya. Tapi kalau memang ada kemungkinan dan faktanya memang terjadi seperti itu, setelah dipasang CCTV terjadilah seperti itu. Dan bisa saja seperti kata saya kemarin, bahwa bisa saja yang punya rumah di sana ada salah satu penghuni rumah yang kena gangguan, akhirnya merembet terornya seperti itu. Dan teror yang saya maksud itu adalah seseorang tersebut dikuasai, diambil alih sadarnya, sehingga yang melakukan hal tersebut adalah fisik juga yang melakukan, maksudnya manusia yang melakukan, hanya saja diambil alih sadarnya. Untuk saat ini tanggapan saya seperti itu. Bukan berarti saya langsung memvonis wah ini The Demit yang melakukan, karena ya itu tadi, nggak semua cincin itu bisa mencapai level seperti itu, karena mereka cincin juga itu belajar loh, jangan kira kalau nggak belajar tapa-tapa gitu modelnya. Mereka itu mencari ilmu-ilmu semacam itu juga. Tapi kalau misalnya karena ini kasus langka sekali dan nggak bisa semerta-merta saya langsung memvonis ini The Demit yang melakukan. Untuk sementara ini tanggapan saya seperti itu. Bisa saja penghuni rumah di sana ada yang kena gangguan, ada yang keluarga salah satu kena gangguan, terus diambil alih sadarnya dan melakukan hal seperti itu. Oke, cukup itu aja ya. Mungkin ada yang nunggu part 3-nya, coba saya amatin lagi ada kejadian apa lagi dan nanti saya buat videonya lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.